besar gitu. Dia harus itu tadi biar creating bentar ini Kevin ya. Mungkin pemilik usaha kurang dalam mungkin. Betul, betul Kevin, betul banget. Iya. Nah, ini saya titik bawahi dari jawabannya Kevin. Total cost-nya lebih tinggi jika dibandingkan dengan total revenue. Betul. Jadi kan harapannya nih dengan pindah ke rumah gitu ya, lebih besar, dia bisa menampung lebih banyak customer kan gitu. Mungkin dia nggak nganalisis juga customer saya ini yang tipe gimana, price sensitif apa enggak gitu kan. Kalau sensitif dengan harga, harga naik dikit kan udah nggak mau gitu. Misalnya ya, jadi bisa dianalisis juga dari segi macam-macam. Tapi kalau dari sisi biaya, yang pasti adalah biayanya meningkat. Yang semula fixed cost-nya itu minimal atau bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Ya ada lah pasti ya. Ada lah. Minimal kan yang masak gitu ya, itu pasti ada. Tapi sekarang jadi meningkat gitu. Kalaupun beli, mungkin belinya pakai nyicil, jadi kan muncul cicilan. Kalaupun nggak beli sewa, muncul biaya sewa. Belum listrik air. Ketika dia di warung, nggak butuh juga gitu, wong siang kan bukanya kan pagi dan siang gitu, nggak butuh penerangan. Nggak. Tapi kan beda kalau kita di rumah ya, rumah makan kan masih pagi siang, sepanjang masih ada atapnya itu kan masih lebih gelap. Di situ jelas ya. Jadi ada biaya yang bertambah di situ. Nah, si pemilik mungkin tidak memperhatikan hal-hal itu. Jadi kalau kalian punya usaha, kalian harus make sure berapa fixed cost-nya. Itu dulu deh. Gitu ya. Itu yang akan kita pelajari nanti. Oke. Nah, sehingga sebentar. Untuk ini goalnya untuk di sini ya, yang kita pelajari nanti di variable costing di chapter berikutnya. Saya mau tanya dulu. Oke, sekarang kita sudah tahu ya pentingnya mengetahui perilaku biaya kan gitu. Pentingnya mengklasifikasikan mana variabel dan fix. Kita sudah tahu dan disimpan baik-baik ya. Ingat-ingat kalau kalian mau usaha harus cari dulu fix cost-nya berapa gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara mengklasifikasikan? Bagaimana cara membedakan? Oke, ini variabel, ini fix gimana? Kalau yang semi kan kita nggak ngomong semi ya. Kalau semi kan ada metodenya sendiri, ada sendiri ya scatter plot dan segalanya itu. Tapi saya pingin yang sudah benar-benar beda nih variabel dan fix. Gimana sih cara bedainnya? Kan harus tegak tuh, harus tahu karena tegak bedanya. Oke, ini variabel, ini fix. Nah, membedakannya ini loh gimana? Ada yang bisa? Kalau variabel itu gimana? Kalau fix itu gimana? Harus tahu definisinya dulu. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Variabel itu gini, Bu, gitu. Fix itu gini. Jadi jelas gitu loh ya. Dan contoh lebih baik lagi. Yuk, silakan. Siapa yang bisa? Tapi overall saya suka ya dengan kelas ini sangat aktif. Cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Silakan Renita Selsa. Ada? Ada, Bu. Oke, gimana deh? Variabel itu yang gimana? Fix itu yang bagaimana? Kalau menurut saya yang fix itu biasanya bertahan dalam jangka panjang, tapi kalau yang variabel itu dalam jangka pendek aja, jadi kayak cepat habis gitu, Bu. Hah? Cepat habis maksudnya gimana? Cost-nya habis. Variabel tuh biasanya kayak untuk bahan-bahan gitu, Bu. Jadi kayak cepat habis terus nanti harus beli lagi gitu. Oh, bahannya cepat habis. Oke. Terus kalau fix nggak? Itu contohnya ya. Jadi kamu bisa mengklasifikasikan variabel itu kalau apa, Dek? Sepanjang dia barang cepat habis, dia variabel, begitu kah? Ya, menurut saya Halo? kayak gitu, Bu. Adalah kalau labor nggak bisa habis kan labor gimana? Paham nggak pertanyaan saya? Lah kalau labor masuk mana? Fix apa variabel?
Masuk variabel, Bu. Ayo, yang lain. Ruben. Ada, Ruben? Hadir, Bu. Gimana? Kalau variable cost itu biaya yang mengikuti total produksinya, Bu. Jadi kalau produksinya meningkat, berarti cost-nya pun juga meningkat. Contohnya kayak kita jualan pisang, berarti variable cost-nya ya pisang, Bu. Misalnya penjualannya pisangnya meningkat, kita butuh biaya untuk ngeluarin pisangnya lebih banyak. Oke. Dalam titik yang ekstrim dia tidak produksi sama sekali, berarti gimana variable costing itu? Variable cost-nya kayaknya 0 sih, Bu. Tapi fixed cost-nya tetap ada, menurut saya. Berarti kalau fixed cost gimana? Kalau variable Kalau nol, variable costing nol gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali nol. Karena dia mengikuti tingkat produksi gitu ya, Ruben ya. Kalau fixed cost gimana? misalnya dia jualan itu sewa, Bu, sewa ruko gitu. Ya kan, misalnya dia nggak jualan tapi kan rukonya tetap harus bayar sewa, Bu. Berarti dalam keadaan dia tidak memproduksi sama sekali, kalau fixed cost Tetap dikeluarkan, Bu. Tetap ada. tetap ada. Apakah tetap biayanya akan tetap, misalnya kalau sewanya 2.000 ya tetap 2.000 selamanya? Ya selama harganya nggak naik tetap bayar 2.000 terus, Bu. Oke, bagus. Berarti dalam range tertentu ya. Kalau kita Ya, kan waktu ya, Ruben. Oke, terima kasih Ruben. Udah bagus banget ya definisinya Ruben. Jadi di situ, untuk membedakan dia fix atau variabel, itu kalian cukup melihat bagaimana jika tingkat produksinya berubah gitu. Jadi kaitannya dengan tingkat produksi aja. Makanya saya suka pakai titik ekstrim. Kalau nggak produksi sama sekali tetap muncul nggak? Kalau tetap muncul, oke, dia fix. Tapi kalau dia tidak ikut muncul ketika tidak memproduksi, dia berarti variabel. Mudeng ya? Karena variabel itu kan dia akan berbeda gitu. Di sini ya, cost that vary in direct proportion to changes in output within the relevant range. Gitu. Jadi dia akan berubah mengikuti tingkat produksi, mengikuti output ini. Kalau di sini ya secara definisi, jangan mengikuti. Semakin banyak produksi, dia akan semakin tinggi, gitu. Kalau nggak ada, makanya saya pakai titik ekstrim. Kalau nggak produksi gimana? Tetap muncul nggak? Tetap, ya berarti dia fix. Kalau nggak produksi sama sekali tapi dia nggak muncul, ya berarti dia variabel. Udah gitu aja, sangat mudah ya. Jadi ketika kalian nanti misalnya mau usaha, kalian tinggal lihat kayak gitu. Oke, biaya ini bakal muncul nggak kalau aku nggak produksi? Biaya ini bakal muncul nggak kalau di semua ya? Ini applicable nggak cuma manufacturing sebenarnya ya, tapi di semua jenis usaha mau merchandise itu kan juga bisa. Biaya ini muncul nggak kalau aku nggak ini? Paham ya sampai di sini? Contoh gampang misalnya pulsa. Kalau saya pakai paket data, prabayar dan pasca. Kalau saya pakai pasca bayar, mau saya nggak pakai sama sekali kan tetap saya harus bayar. Ada biayanya, abonemen ya istilahnya ya. Nggak pakai sama sekali tetap bayar, ada porsi yang dibayar. Tapi berarti kalau pasca bayar saya ini, pasca bayar masuk fix apa variabel coba? Jadi saya semakin banyak saya pakai, ya dia akan meningkat, tapi ada cap-nya gitu. Jadi ada batas atasnya gitu ya. Maksimal sekian. Kalau udah lebih dari sekian biasanya udah nggak bisa dipakai gitu ya. Gitu, maksimal. Tapi kalaupun saya nggak pakai sama sekali, saya tetap harus bayar abonemen sekian. Itu berarti masuk kemana yang itu? Fix apa variabel apa yang mana? Halo, bisa dipahami ya pertanyaan saya? Ya, silakan. Mau coba izin menjawab. Menurut saya masuknya ke semi variabel sih Bu, kalau misalnya abonemen. Karena memang ada biaya tetapnya, misal 100.000, tetapi biaya tersebut akan bisa naik apabila mungkin perusahaan itu melakukan telepon atau melakukan apa ya kegiatan yang lain yang tidak termasuk dalam abonemen itu. Jadi ada kemungkinan
tambahan biaya gitu, jadi 150 gitu. Jadi itu termasuk semi variabel sih, Bu. Betul. Dia masuk semi variabel. Terima kasih ya Indira, bagus banget. Dia masuknya ke semi variabel. Sebentar. Ini agak nge-lag ini ya. Nah, dia ada porsi fix di sini. Paham ya? Jadi tidak akan pernah nol. Nol itu kan artinya saya nggak membayar sama sekali, dia tidak akan pernah nol. Jadi ada fix di sini. Ini yang kita sebut dengan abonemen. Tapi kalau saya make, gitu ya, dia akan naik juga. Jadi ada porsi yang variabel. Gitu. Itu yang kita sebut dengan semi variabel. Itu sama dengan listrik, air ya, setahu saya ya. Air itu kayak ada, saya misalnya rumah kosong gitu, nggak pakai sama sekali, tapi tetap aja bayar minimal sekian gitu. Itu abonemen. Itu semi variabel. Terima kasih ya Indira ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang contoh fix udah tahu lah ya, depresiasi itu pasti fix karena kan muncul terus kayak gitu. Jadi pokoknya gampangnya nih ketika produksi itu nol, dia tetap muncul apa enggak. Gitu. Nah sekarang di fix itu sendiri, apakah dia selamanya akan fix sekian gitu? Tidak. Jadi ada, saya lupa ya ini kata-katanya siapa, kalimatnya siapa, tapi di buku dijelaskan bahwa all costs ya, basically all costs will be variable in a long run gitu. Jadi dalam jangka panjang semuanya akan menjadi variabel gitu. Karena toh si fixed cost ini akan berubah juga. Loh kok bisa gitu. Kayak tadi misalnya contohnya ya inflasi bisa, atau misalnya gini, depresiasi mesin gitu ya. Awalnya punya satu mesin, tapi karena dia produksinya meningkat, waduh kewalahan nih, nggak cukup satu mesin, beli 2 mesin. Akhirnya depresiasinya jadi meningkat kan? Meningkat lagi. Nah, jadi depresiasi itu, fixed cost akan tetap dalam relevant range tertentu, itu kata kuncinya. Gitu. Jadi, in the relevant range. Sehingga ada yang kita sebut dengan step cost. Nah, gini. Jadi dia akan naik gitu ya. Step itu sendiri ada narrow, ada ini. Saya nggak masuk terlalu dalam di sini ya, nggak cukup nanti. Intinya adalah fix ini nggak selamanya forever kayak gini nih, nggak gitu. Tidak. Dia akan instead dia akan gini. Dalam relevant range tertentu dia akan naik, kemudian tetap lagi. Relevant tertentu dia akan naik lagi, tetap. Nah, seperti ini jadinya. Mudeng ya? Inilah yang kita sebut dengan relevant range. Apa Bu penyebab kenaikan? Ya macam-macam. Bisa tadi Surya bilang apa inflasi gitu, sehingga kalau di contohnya Ruben tadi sewa harganya dinaikin gitu. Ya berarti ya relevant range-nya waktu kan gitu ya. Dalam 1 tahun misalnya dia akan naik harganya kayak gitu. Jadi macam-macam gitu, tapi in the relevant range. Kalau dia short ya kita sebut dengan narrow gitu. Tapi juga ada yang wide lama gitu, baru dia akan berubah. Paham ya? Gitu. Nah, jadi intinya semua biaya itu akan menjadi variabel in the long run. Gitu. Tapi in the short term gitu ya, in the short run di sini kalau kita lihat kan dari sisi sini, sebenarnya ini kan ya fixed cost gitu. Karena dia nggak berubah mau berapapun unitnya, ini unit ya, key unit of outputnya, mau berapapun unit of outputnya di sini, dia tetap aja lurus. Gitu. Mudeng ya sampai sini? Oke, demikian untuk cost behavior. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya langsung lanjut ke variable costing. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Terkait basic managerial concept tadi ya, cost, kemudian klasifikasi cost, setelah itu cost behavior. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya ke variable costing. Nah, tadi kalian sudah tahu kan, jadinya pentingnya membedakan perilaku biaya.
Itu penting. Oh ya, saya nggak jelasin yang metode ini ya, bisa dibaca di buku ya, Dik ya. Nanti kalau scatter plot bagaimana, kalau pakai metode regresi itu kan juga bisa, ya nggak cukup waktunya. Ini sebenarnya sudah memakan yang variable costing ini, lebih 17 menit. Gitu. Jadi saya nggak jelaskan, silakan baca di buku sendiri ya untuk yang semi variable. Tapi basically harapan saya kalian sudah memahami, bisa membedakan gitu, memahami pentingnya kemudian membedakan variabel dan fix gitu. Nah di sini jadi kelihatan ya, oke, fix itu mengerikan gitu, mengerikan tapi dibutuhkan gitu. Karena tanpa fix, ibaratnya tadi ya, kalau nggak ada gedung, bisa nggak perusahaan itu beroperasi dengan normal? Susah lah gitu. Meskipun sekarang zamannya online, ya tetap. Bahkan sekarang banyak ya yang jualan online gitu, sehingga nggak punya workshop gitu kan, maksudnya nggak punya toko display gitu, tapi tetap loh punya workshop istilahnya ya, tempat produksi itu kan tetap butuh tempat gitu, jadi nggak mungkin. Nah, tetap dibutuhkan gitu ya, fixed cost itu tetap harus ada, karena dia bisa mengungkit, nanti kita bahas ya di OL, dia bisa ngeboost revenue gitu kalau fixed cost ini. Cuman harus dioptimalkan. Nah, karena penting itulah jadi muncul yang variable costing ini. Variable costing itu berbeda, jadi ada dua di sini ya. Learning objektifnya explain, prepare, dan discuss. Tapi kita nggak sampai JIT ya, ini kayaknya nggak nutut nih. Economic order quantity sama JIT ini nggak nutut. Tapi kalau nggak nutut berarti nggak akan ditanyakan gitu aja ya gampangannya ya. Nggak akan muncul. Nah, di sini. Jadi ada dua gitu ya, ada dua metode dalam membuat income statement, yaitu variabel dan absorption. Yang kalian lakukan di akuntansi keuangan, financial accounting, itu adalah absorption atau kita sebut dengan full costing. Yang tadi kita buat sales dikurangi sales dikurangi COGS gitu ya, kemudian dapat gross profit dikurangi expenses, itu full costing gitu. Dia membedakannya antara produk dan period gitu aja. Itu absorption atau full costing. Sedangkan variable costing itu sedikit berbeda. Variable costing di sini dia menekankan perbedaan antara fixed dan variable cost. Saya ulangi ya di sini ya. Jadi bisa dilihat. Oh, kalau ini nggak perlu. Oke, bisa. Jadi di sini, absorption cost, dia assign all manufacturing. All itu maksudnya regardless dia variable atau fix. Selama dia direct material, direct labor, dan overhead, semuanya masuk ke COGS. Semua. Sedangkan kalau variable costing tidak. Dia, ini kata kuncinya, membedakan antara fix dan variabel. Jadi nanti bentuknya beda, susunannya berbeda dengan yang absorption. Gitu. Menggunakan metode absorption, fixed overhead itu di-assign-nya berdasarkan POR, jadi pakai tarif tadi ya. Jadi kita punya applied dan actual FOH gitu kan. Tarif ini kan digunakan untuk FOH applied gitu. Sebentar ya, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya. Lanjut tadi. Sampai mana tadi? Kita nggak ngeliat ya antara fix dan variable di dalam absorption costing. Jadi cuman direct materials dan
direct labor, seperti itu. Sedangkan kalau di dalam variabel, dia assigning-nya gitu ya, only manufacturing, jadi dia termasuk di dalamnya, sebenarnya tetap di dalamnya ada direct material, direct labor, dan overhead, tapi ini kan yang variabel doang. Yang fix dikeluarin intinya. Nah, jadi seperti ini klasifikasinya kalau berdasarkan variabel. Yang product cost itu hanya direct material, direct labor, dan variabel. Fixed overhead itu dimasukkan ke period. Begitu. Loh, kok bisa, Bu? Ya, karena di dalam variable costing, dia itu hanya melihat bahwa biaya produksi itu kan sebenarnya yang berkaitan langsung ya. Kalau kita kembali lagi tadi ke konsepnya, ketika kita bicara terkait product cost dan period cost, kan di situ kita agree ya, kita sepakat bahwa oke, product cost itu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi, kan gitu. Sehingga kalau proses produksinya nol, tidak ada produksi sama sekali, harusnya kan biaya produknya juga nol. Bisa dipahami ya? Nah, kalau proses produksi nol, biaya produknya nol, berarti kan hanya variabel yang dimasukkan. Bisa dipahami nggak? Alur berpikirnya tuh seperti itu deh. Untuk munculnya variabel costing, gitu loh ya. Lah kalau misalnya kita tidak memproduksi sama sekali, tapi dia tetap muncul. Lah berarti kan dia bukan biaya produksi sebenarnya gitu loh. Gitu ya. Berpikirnya itu seperti itu, makanya dia dikeluarkan. Yang fix akhirnya dikeluarkan. Nih, dia masuknya ke period cost. Fixed overhead-nya. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Sedangkan kalau ini yang umum ya, sekali lagi ini yang digunakan under SAK gitu ya, under IFRS, under SAK, kalau income statement itu harus disajikannya absorption costing, gitu, pakai metode full costing. Udah period titik gitu ya, harus gitu. Nah, tuh berarti perusahaan apakah menggunakan dua? Bisa jadi gitu. Pada prakteknya seperti itu. Selain dia membuat absorption costing untuk kepentingan pelaporan, dia juga akan membuat variable costing untuk kepentingan analisis untuk internal, gitu, untuk menganalisis di dalamnya. Nah, kelihatan ya, kalau di absorption costing semuanya dimasukkan, gitu. Karena kan kembali lagi bahwa product cost sebenarnya yang terjadi di pabrik, gitu kan, mikirnya kan gitu, yang berhubungan, not even harus direct gitu ya, tapi indirect pun harus tetap dimasukkan, gitu. Pada prinsipnya gitu. Yang selama dia berhubungan dengan produk. Itu kalau absorption, kita mikirnya. Jelas ya sampai di sini ya? Jadi sekali lagi, product cost berarti COGS itu, COGM dan COGS itu isinya ya cuma 3 ini, direct. Yang variabel, ada prinsipnya materials, direct materials, direct labor. Saya tanya, direct material sama direct labor itu variabel apa fix sih? Halo? Coba. Fatih Handesita ada? Halo? Fatih? Ada, Bu. Iya, Bu. Saya tanya, direct material dan direct labor itu variabel apa fix? Kalau direct material sepertinya variabel, Bu. Kalau untuk direct labor itu fix ya, Bu. Kok bisa? Mungkin. Tadi Soalnya bedakan variabel gimana? kalau variabel kan yang tergantung jumlah produksi ya, Bu. Kalau direct material kan berarti tergantung yang akan diproduksi begitu ya, Bu. Kalau tidak produksi kan berarti dia tidak mengeluarkan direct material. Tapi kalau direct labor biasanya mungkin kan seperti apa pegawai tetap gitu, berarti akan masuk fixed cost kayak. Oh, sebentar, saya tanya, pegawai tetap itu masuk labor nggak? Pegawai tetap apa dulu ini, Fatih? Kalau yang di pabrik gitu pegawai tetap bukan ya? Oke. Ya, memang agak rancu kalau di Indonesia ya.
Tadi yang saya bilang kan, sebenarnya kalau buruh itu juga masuk pegawai tetap sih ya kalau di Indonesia ya, setahu saya. Karena dia tahunya dari mana Bu pegawai tetap? Karena dia menerima gaji yang tetap setiap bulan, regardless dia menghasilkan berapa outputnya ya, dia tetap gitu. Ya kayak saya gini ya, misalnya kan pegawai tetap gitu. Jadi meskipun saya nggak bekerja sama sekali, ekstrimnya nih ya, nggak bekerja sama sekali 1 bulan, ya saya tetap dapat gaji kan 1 bulan. Itu biaya tetap. Nah kalau kayak gitu memang fix, Fatih. Tapi kalau di sini, oke, terima kasih ya Fatih ya. Jadi saya luruskan, direct labor yang dimaksud di sini kita pakai versi US ya, yang benar-benar membedakan antara salaries dan wages. Jadi bedanya salaries and wages, salaries itu yang tetap gitu, untuk pegawai tetap. Sedangkan kalau wages, upah, itu yang untuk yang tidak tetap, ya labor ini. Jadi labor kalau di sana itu dinilainya, bukan dinilai, dibayarnya itu berdasarkan output tertentu atau jam kerja, gitu. Jadi kalau nggak masuk ya nggak dapat, gitu loh ibaratnya gitu. Nggak menghasilkan output dia nggak dibayar, gitu gampangannya. Bisa ya? Jadi kita satu pendapat di sini ya. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, kita satu pendapat di sini sepakat ya bahwa direct labor di sini adalah maksudnya wages itu tadi yang dia dibayar berdasarkan output atau jam kerja tertentu gitu. Jadi dia bukan pegawai tetap. Nah, kalau kayak gitu berarti dia variabel apa fix, Fatih? Variabel, Bu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, sekali lagi tadi saya ulangi bahwa variabel costing dia hanya memasukkan yang variabel saja ke dalam produk cost. Gitu. Sedangkan kalau yang absorption, fix-nya juga dimasukkan. Gitu ya. Jadi bisa dilihat perhitungannya jadi seperti ini. Kalau mau ngitung produk cost yang pakai variabel costing, ya dia tinggal direct material labor ditambah variable overhead. Jadi dipisah fix-nya. Sedangkan kalau absorption costing ya semuanya ya DM, DL, OH gitu. Sebenarnya ya regardless dia fix variabel, pokoknya semuanya dia overhead, dia masuknya ke produk. Gitu. Oke, di sini contoh sedikit ya bahwa ini saya ambil dari buku Fairchild Company, dia punya data ini semua. Oke. Ditanya how many units are in ending inventory, ngitungin inventory gimana? Gampangannya kan gini ya. Kita punya inventory. Pasti kan di sini ada beginning. Cari dulu. Units ini beginning, inventory. Oh, nggak ada. Berarti kan 0. Kemudian, yang ditanya di sini ya, ending kan. Oh, ada dia memproduksi 10.000. Berarti kan ada penambahan 10.000 selama waktu berjalan. Kemudian, ada yang terjual nggak? Mana? Unit sold. 300 per unit berarti ini ya. Dia keluar 8.000. Nah, berarti kalau ditanya berapa ending, gimana? Kan ya beginning ini ada ya. Beginning ditambah ini kan. Terus dikurangi dengan yang sold. Dapat 2.000. Oke. Kemudian kita lihat. Kalau pakai absorption costing, ini masih per unit ya, Dek ya. Direct materials-nya kan 50, direct labor, semua dimasukin. Sampai ke sini. 225. Sehingga, berapa nilai dari ending inventory? Tinggal 225 dikalikan 2.000. Kan tadi ini unitnya, ini cost per unitnya. Jadi tinggal dikali dapat sekian. Oke, ini absorption. Yang biasa kalian hitung itu. Oke. Nah, sekarang kalau pakai variabel gimana? Coba. Saya bisa dibantu kalau pakai variabel gimana? Unit cost-nya berapa kalau pakai variabel? Variabel costing. Unit cost-nya gimana? Berapa tambah berapa? Dari mana?
direct material 50, direct labor 100, dan variable overhead 50. Oke. Berarti ending inventory nilainya berapa? 200. Ending inventory nilainya, Riko? Kalau ini 400.000. dari mana? 400? 2.000 unit kali 200 itu. Oke, bagus. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini udah benar. Nilai, hati-hati ya, nilai ya. Jadi ada unit, ada ending inventory unit, berarti satuannya unit, ada nilai, itu satuannya adalah dolar atau rupiah. Tinggal dikalikan. Gampang itu. Iya, gampang kok. Variabel enggak ada yang susah sampai CFP, nanti gampang kok ya. Gitu. Jadi makanya ini review aja. Bisa. Terus efeknya apa, Bu? Gitu ya sekarang. Apa yang membedakan gitu. Sekarang kita lihat nih. Udah bikin income statement-nya ya, laporan laba ruginya. Refer to data yang tadi gitu. Kita under absorption ya. Nih masih under absorption costing. Refer COGS-nya kan sebenarnya tinggal unit product cost based on absorption yang tadi 225 tadi ya. Itu dikalikan sama unit sold, kan gitu aja, dapat 1.800.000. Masukkan ke sini. Oke, kita bisa tahu, oke, dia dapat operating income 500.000. Belum berbeda ya, masih tetap ya, sales dikurangi COGS gitu kan, dapat gross profit atau gross margin di sini, terus dikurangi expenses, seperti biasa. Oke, 500. Nah, kira-kira nih, kalau pakai variabel gimana? Bisa nggak kita menghitung bareng-bareng? Kalau pakai variabel, sales-nya berapa? Berubah nggak sales-nya kalau variabel? Berubah nggak sales-nya? Kira-kira, ngefek nggak ke sales? Halo? Apakah berpengaruh ke sales? Nggak ada, nggak ngefek ya, tetap aja kan 2.400.000. Nah, sekarang less COGS kan gitu. Komponen COGS-nya apa aja di sini? COGS-nya jadi berapa kalau kita pakai variabel? COGS 200 dikali 8. 200 kali 8.000 harusnya ya kan? Sengaja saya tulis gini ya biar kalian tahu ya. Oke, dikurangi. Kemudian apa yang ada di sini? Coba hati-hati. Ini namanya COGS atau bukan nih? Let's say ini kosongin dulu ya semuanya. Tapi kira-kira kemudian yang ada di sini apa? Paham nggak pertanyaan saya? Kan tadi COGS di sini kan direct material, direct labor, dan variabel kan? Ya kan? Less-nya kan sebenarnya ini. Nah, berarti yang ada di sini apa aja? Dikurangnya apa berarti? Fixed overhead-nya, Bu. Fix. Dan Selling expense, administrative expense. oke, yuk kita lihat. Nih. Bisa lihat ya. Operating income-nya sudah berbeda. Nah, di sini kalimatnya dia bukan COGS, makanya tadi saya hapus. Dia ngomongnya variabel COGS. Gitu. Oke, 1.600.000 benar ya. Tadi kan 200 dikali 8.000 ya. 1.600 dikurangi. Nah, ini istilahnya adalah contribution margin. Hati-hati di sini. Jadi kalau tadi gross margin ya under absorption dia gross margin atau gross profit sama aja. Kalau di sini contribution margin istilahnya. Terus dikurangi fixed expenses. Nah, lihat.
Jadi pembedanya di sini. Dia membedakannya hanya dikurangi variabel dan kemudian dikurangi fix. Kita dapat fix overhead dan ini. Lihat efeknya. Operating income-nya sama nggak sama yang absorption? Beda. Kira-kira apa yang membedakan? Padahal cuma tinggal dibedain ini loh ya. Maksudnya naruhnya aja kan gitu ya. Semula dia ada di atas, sekarang kan taruh di bawah. Tapi menghasilkan operating income yang berbeda. Kok bisa? Gimana? Kok bisa menghasilkan operating income yang berbeda? Betul, dari perhitungan COGS-nya dia sudah dikeluarkan. Kan ketika kita ngitung ini, ya, produk cost per unit ini loh. Unit produk cost-nya ini kan dia sudah dikeluarkan yang fix. Gitu. Sehingga lebih sedikit sekarang. Apakah selamanya pasti lebih sedikit? Tidak. Gitu. Kalau dia jadi ini nanti ya. Nah, di sini. Kalau produksinya itu lebih besar daripada sales, absorption income akan lebih tinggi daripada variable income. Dalam kasus ini, dia produksinya gimana? Dia produksi berapa? Dalam kasus yang ini, dia produksi berapa? Halo? Dari soal ini loh, produksinya berapa? 10.000 itu bukan Bu. Ah, betul, 10.000. Terus yang terjual berapa? 8.000. Berarti produksi lebih besar daripada penjualan, kan gitu kan? Nah, di sini, kalau produksi lebih besar daripada penjualan, absorption income akan lebih tinggi daripada variable income. Bisa dipahami sampai di sini? Sebaliknya, kalau produksi itu lebih kecil daripada penjualan, loh, mungkin nggak? Yang kedua ini mungkin nggak? Produksi lebih besar lebih kecil daripada penjualan, apakah mungkin? Nggak mungkin. Nggak ada barangnya. Masa nggak mungkin? Kira-kira, ayo. Kalau saya punya inventory, komponennya apa aja tadi di sini? Komponen inventory. Saya kan punya saldo awal. Ya kan? Saya juga punya yang produksi. Saya punya saldo akhir. Baru ini kan yang sold, terjual. Berarti mungkin nggak sales lebih tinggi daripada produksi? Mungkin Bu. Kalau mungkin dalam kondisi gimana? Betul, paham ya. Jadi kalau masih punya beginning inventory yang kemarin belum terjual kan ending di sini akan menjadi beginning kan di periode yang berikutnya, mudeng ya. Jadi sepanjang perusahaan masih punya beginning, jadi memungkinkan yang terjual ini lebih besar daripada produksinya. Bisa dipahami? Gitu. Sepanjang dia punya beginning loh ya. Kalau nggak punya beginningnya nol, ya nggak mungkin sales lebih tinggi, nggak ada barangnya, tadi Arfan bilang ya, benar. Gitu. Tapi mungkin kalau dia punya beginning inventory. Nah, dalam kondisi ini, maka variable income akan lebih tinggi daripada absorption income. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan?
Halo? Ya, oke, bagus Suham ya. Jadi gini, memang seharusnya kalau secara akuntansi kita nggak menggunakan akun yang berbeda, gitu ya. Karena kan nama-nama akun itu sudah kode sendiri gitu loh. Kamu ngubah nama akun itu kodenya sudah beda gitu kan maksudnya ya Suham ya. Jadi kalau kalian ngerjakan karena memang ini di awal tadi kita udah pakai selling and administrative gitu, ya udah di sini pakai selling and administrative aja, nggak apa-apa. Cuman kenapa kok di sini ditulis fix? Karena dia mau menekankan ini itu sebenarnya adalah fixed expense gitu loh. Karena kalau dia nggak fixed expense, dia akan nanti masuknya ke sini. Ini nanti dibahas di CVP ya, gitu. Masuk ke CVP. Kalau dia nggak fix, dia variabel, dia nanti akan masuknya ke sini, gitu. Masuk ke variabel ke atas. Makanya dia mau menekankan ini tuh fix, gitu. Jelas ya sampai sini? Dan lagi sebenarnya ini juga agak rancu sih ya. Karena di sini juga sebenarnya namanya fixed selling and administrative. Jadi harusnya mulai dari sini. Nah, mulai dari sini ini harusnya dia udah pakai fix, harusnya ya. Ini a bit inconsistency kalau di financial accounting ya, akuntansi keuangannya. Nih, karena di sini namanya udah fix loh. Berarti kan akunnya fixed selling and administrative. Gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Jadi itu penamaan aja, penamaan akun. Tapi kalau akunnya sebenarnya tetap aja selling and administrative. Kalau secara umum ya, itu selling and administrative. Cuman dia dibedakan gitu. Kayak overhead itu juga harusnya kan ya cuman factory overhead gitu aja. Cuman di dalamnya kita bedakan, oh yang fix ini, yang variabel ini. Karena sekali lagi ya, Dek, variable costing ini tidak untuk eksternal. Jadi sebenarnya dia tidak mengikuti standar pun nggak apa-apa. Ini kan catatan pribadinya perusahaan. Bisa dipahami ya, variable costing itu catatan pribadinya perusahaan. Gitu. Dia memang menghitung untuk menganalisis, untuk ingin tahu yaitu tadi mengeluarkan si fix-nya tadi dari COGS. Gitu. Tapi sebenarnya kalau yang masuk ke dalam laporan itu tetap absorption. Jadi pasti perusahaan tuh membuat absorption itu pasti. Tapi bisa jadi perusahaan juga membuat variabel, jadi bikin dua-duanya, gitu loh ya. Jelas ya, Suham ya? Oke, di situ. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kalau produksi sama dengan sales, mereka akan sama. Mudah nggak di sini? Paham nggak ini? Bentar, saya kemarin tuh sebenarnya ada apa latihannya apa tadi ya? Oke, Excel ini lebih enak nih sebenarnya, karena tahu. So far mungkin saya tunjukkan ini aja ya. Oke, ini pembuktiannya aja, sebentar. Sebentar, saya share screen. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini kurang lebih pembuktiannya gitu ya, contohnya. Oke, sudah bisa lihat ya di layar saya? Halo? Sebentar ya, ini saya izin matikan video dulu karena kayaknya kok mulai nge-lag.
Takutnya ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi ini bedanya ya, ada 3 bulan Januari, Februari, dan Maret. Bisa dilihat bahwa di bulan Januari, produksinya itu 10.000, penjualannya 1.000. Bulan Februari, produksinya tetap ya, 10.000 semuanya untuk ketiga bulan ini. Sedangkan penjualannya bervariasi. Oke, di Februari langsung meningkat pesat 19.000. Ini kan dalam kasus sales lebih besar daripada produksi. Kok bisa ya? Karena dia masih punya ini, sisa. Kan tadi produksi 10.000, cuma terjual 1.000, berarti kan ada ending inventory 9.000. 9.000 ini akan masuk menjadi beginning inventory di bulan Februari. Sehingga kalau ditambah produksi 10.000, dia punya inventory 19.000 dan itu semua full terjual. Sehingga sales lebih besar daripada produksi. Di bulan Maret kondisinya produksi sama dengan sales. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, saya coba lagi ya. Nanti kalau mulai putus-putus saya tolong langsung di chat ya. Soalnya ini gambar saya kok kayaknya nge-lag. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ya. Ini adalah price per unitnya dia, dikalikan aja. Cukup kalian tahu di sini. Ini sebenarnya ada soal sendiri. Bu, Ya. maaf Bu, screen-nya mati. Oh, share screen-nya mati. Nah, nyala, udah nyala. Nah, ini sudah. Oke. Oke, saya matikan video aja ya. Ini kalau pakai laptop, ini soalnya lemot. Maaf ya, saya matikan video saya. Biar nggak lambat. Nah, di situ, jadi diketahui di sini ya, ini penjualannya secara dolar kalau ini ya. Gitu. Ini dikalikan semua, nah kita bisa lihat. Kalau pakai absorption costing, ketika produksi itu lebih besar daripada penjualan, di sini dia minus 20, ya kan, rugi. Tapi kalau pakai variable costing, dia malah lebih rugi lagi, 74.000. Minus loh ya ini, 74.000. Ketika sales lebih besar daripada produksi, dia untung 70.000. Di sini di bulan Februari dia untung 70.000, tapi kita lihat kalau menggunakan variable costing, dia untungnya lebih besar lagi 124. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kan membuktikan bahwa dalam kasus dalam kondisi kalau sales lebih besar daripada produksi, menggunakan variable costing akan menghasilkan laba operasi yang lebih besar daripada metode absorption costing. Tapi kalau sama, mereka akan sama di sini. Kenapa? Nah, sekarang kan pertanyaan gitu, loh kok bisa Bu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Logikanya gimana ya? Kok kalau penjualannya lebih kecil daripada produksi, variable costing itu lebih sedikit loh laba operasinya dibandingkan kalau pakai absorption. Gimana? Ini kaitannya dengan apa kira-kira? Halo? Paham nggak sampai sini atau masih bingung? Ayo langsung inputnya, saya mau feedbacknya ya. Masih udah paham apa gimana nih? Masih bingung? Halo? Halo? Mati Bu, layarnya Bu. Gimana Arfan kira-kira? Arfan, Indira, Surya, Suhan gimana? Vira, ayo. Ruben. Ini yang membedakan mereka apa sih, Dek? Membedakan absorption dan variabel ini kira-kira? Dari poin mana sih yang membedakan mereka itu? Fixnya Bu, iya, fix ini ngefeknya di mana? Kalau yang satu masuk kemana, yang satu masuk kemana? Yang di absorption fixnya ini masuk kemana? Dalam perhitungan apa? Masuk perhitungan apa?
COGS. Jadi logikanya gini, kalau dia penjualannya sedikit, COGS-nya banyak apa sedikit? Sedikit. Artinya apa? Labanya gimana? Kalau revenue dibandingkan dengan COGS ya, laba kotornya kira-kira gimana? Besar apa kecil kalau gitu? Mudah nggak? Mudah nggak pertanyaan saya? Kan kalau, sebentar ya, saya stop share lagi ya, karena kalau pakai laptop susah ini coret-coretnya. Duh, maaf ya, ini kayaknya nge-lag banget. Nah, oke, gini. Sekali lagi, yang membedakan absorption dan variabel itu kan fix, ya. Di absorption, fix ini masuk ke COGS. Sedangkan di variabel tidak, kan gitu. Oke. Nah, sekarang dalam kasus yang pertama, kalau dia sales-nya itu rendah, kira-kira COGS-nya besar apa kecil? Halo? Kecil. Efeknya ke gross profit-nya jadi tinggi apa rendah? Oke. Tinggi kan? Iya. Mudeng ya? Sedangkan ini kalau absorption, oke, metode absorption. Sekarang pakai metode variabel. Kalau dia sales-nya lebih rendah, ya kan? Sales-nya lebih rendah, bagi si variabel COGS-nya gimana? Lebih rendah juga. Halo? Tetap dong, lebih rendah kan? Tetap lebih rendah. Tapi hati-hati, COGS-nya kalau variabel costing isinya cuma apa? Halo? Kalau variabel costing Material, direct labor, variabel, dan variabel. ya kan? Benar gross profit-nya dia tetap tinggi, tapi dia akan dikurangi, dengan kata lain berarti apa? Di sini. Fix expense-nya akan tetap sama kan? Mudeng. Ini saya hapus dulu ya, benar-benar. Kok nggak bisa dihapus ya? Benar. Ini maaf ya, suka error nih, nggak bisa iris. Oke, saya ulang lagi ya. Dalam kondisi kan gini, saya gambarkan ya. Dia kan sales, ini absorption ya. Yang ini variable. Kan sama-sama nih sales, tapi di sini kan dikurangi COGS. Let's say sama-sama COGS ya, sama-sama COGS, tapi kan di sini direct material, direct labor, fix OH dan variable OH. Dan gini ya, dikurangi, dapat gross profit. Kemudian di sini dia akan dikurangi expense. Gini kan ya. Oke, dapat operating income. Nah, sekarang kalau variabel gimana? Dikurangi COGS juga kan, tapi COGS isinya apa? DM, DL, variabel. Kan gini. Dapat contribution margin, hati-hati ya, bukan gross profit, tapi contribution margin, kemudian dikurangi fix. Kan gini kalimatnya. Dapat operating income. Oke. Sekarang,
Kasus yang pertama, ya. Yang pertama, produksi lebih besar daripada sales. Kalau dia salesnya sedikit, in case salesnya sedikit, dia berkurang, COGS-nya akan apa tadi? Berkurang kan ya? Dua-duanya yang sama. COGS-nya kan juga akan berkurang. Sehingga gross profit-nya kan akan lebih tinggi di sini. Jelas? Jelas ya sampai di sini ya? Di sini contribution margin juga akan tinggi gitu. Tapi begitu masuk ke expense sama fix ini mana yang lebih besar? Kalau kita bandingkan ini, expense di sini dengan fix yang ada di variabel, mana yang lebih besar nominalnya? Fix. Kenapa di fix? Bagus, kan lebih besar gini ya, lebih besar fix. Sehingga meskipun kamu, kalau di sini ya gross profit-nya dia tinggi, expense-nya kan lebih rendah. Jadi ibaratnya mereka sama-sama 1.000, meskipun sebenarnya nggak sama-sama 1.000 pasti ya. Di sini pasti dia juga akan lebih rendah kan? Karena kan nggak ada fix di sini ya. Dia akan lebih rendah slightly. Tapi di sini fix ini kan lebih besar. Let's say kalau di sini 5.000, di sini 5.000 ya. Di sini paling cuman berapa? 2.000. Efeknya apa? OI mana yang akan lebih besar? Absorption. Absorption. Mudeng ya sampai sini. Semata-mata kenapa, sekali lagi saya jelaskan, kenapa kok operating income-nya absorption lebih besar? Fix-nya belum muncul. Gitu loh. Fix-nya belum keluar, fix-nya kan ada di sini, fix OH-nya. Dia belum keluar karena yang terjual itu sedikit, COGS yang muncul juga sedikit. Fix-nya yang keluar ya baru sedikit, mudeng ya. Mohon maaf, terlalu semangat. Sedangkan kalau di variabel, regardless kamu penjualannya berapapun, fix itu akan keluar tetap sekian. Gitu loh. Paham? Jadi dalam kondisi produksi lebih besar daripada sales, ya variabel income di sini jelas akan lebih sedikit kalau dibanding dengan yang absorption. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, sekarang sebaliknya. Kalau sales-nya dia tinggi, COGS-nya tinggi apa rendah? Sales-nya tinggi nih. COGS tinggi. Gross profit-nya ya wes rata-rata gitu kan, mana yang lebih besar gitu aja ya, pasti berkurang. Nah, di sini juga sama, sales-nya tinggi, COGS-nya kan juga akan naik tinggi. Tapi hati-hati, dia fix-nya sudah keluar di sini, gitu loh. Sedangkan di sini COGS-nya tingginya naik, lebih signifikan. Sehingga ketika sales itu lebih tinggi daripada produksi, COGS-nya di sini jelas lebih besar akhirnya. Gitu. Mending ya. Sedangkan kalau yang dia ya wes proporsional aja dengan peningkatan sales gitu. Nggak ada. Dan di sini juga udah dikeluarin tetap fix-nya regardless. Sehingga variable income akan lebih besar daripada absorption income. Bisa dipahami? Nah, ya gimana? Maksud saya gini, ya. Jadi belum tentu meningkat. Oke, saya koreksi. Makasih ya, Suham. Belum tentu meningkat. Maksudnya gini, kalau dia COGS-nya kecil, proporsinya kecil, dengan sales yang turun, sebenarnya kalau selama sales ini lebih besar daripada COGS, kan sebenarnya gross profit-nya jadi lebih besar sedikit gitu loh, mudeng ya. Kayak tadi contoh di sini. Contoh yang penjualan ini, mungkin saya tunjukkan ya. Oke,
Gitu. Kembali lagi yang tadi. Coba yang tadi ya. Nah, misalnya di sini. Kalau dia penjualannya kalau katakan 15.000 ya. HPP-nya kan juga ikut lebih sedikit. Kenapa? Karena yang terjual sedikit kan gitu. Nah, laba kotor di sini dia bukan meningkat itu dalam artian semata-mata karena HPP-nya itu lebih sedikit gitu loh, Dek. Gitu. Tapi memang kurang tepat sih. Maksudnya dalam artian harusnya dia juga mengikut ya. Kalau dia penjualannya berkurang, let's say katakan 10.000 jadi 10.000. HPP-nya otomatis kan juga berkurang kan? Gitu. Tidak lagi menjadi 10.000, tapi HPP-nya mungkin sekarang jadi 5.000. Jadi ya gross profit ya bisa jadi tetap juga. Jadi sebenarnya tergantung. Gitu ya. Terima kasih ya Suham koreksinya. Gitu. Ya, bukan nggak selalu meningkat. Gitu. Tapi di sini bisa dipahami ya logikanya. Kalau nah dalam kondisi seperti ini, lihat penjualannya meningkat tajam nih, 19.000 lebih tinggi daripada produksi 10.000. HPP-nya lihat dia langsung naik tajam, langsung 190.000 di situ. Sedangkan yang variabel ya dia moderate aja gitu loh, karena dia kan mengikuti penjualannya udah moderate aja, nggak ada fix di dalamnya seperti itu. Nah fix ini udah keluar terus, dia tetap di sini 60. Coba perhatikan di sini ya, dia penjualan dan admin cuma 25.000. Jadi pasti bisa dipastikan antara absorption dan variabel setelah contribution margin tetapnya ini akan lebih besar yang variabel gitu karena ada biaya tetap gitu. Sedangkan kalau yang di absorption dia akan lebih sedikit karena cuma penjualan dan admin. Mudeng ya sampai di sini ya. Loh Bu, fix kan bukannya tetap. Kenapa kok di sini berubah-berubah? Kan dia sudah masuk dalam satu komponen HPP. Udah dilebur ke dalam menjadi HPP, jadi tergantung, udah dihitung gitu loh, jadi satu HPP kan. Nah, jadi sedangkan HPP ini hanya dikeluarkan ketika dia, bukan dikeluarkan, hanya muncul ketika dia terjual, bendanya terjual. Selama nggak terjual kan masih dalam bentuk inventory fixnya. Gitu. Sehingga kalau dia penjualannya tinggi di sini, maka HPP-nya juga ikut tinggi. Nah, di sini keluar kan baru fixnya. Sehingga income dari variable costing akan lebih besar daripada yang absorption. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Selain perbedaan letak variable masuk variable masuk lalu untuk namanya diakui per unit. Ya, betul. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ya. Jadi, kalau di absorption, dia kan dilebur, masuk ke HPP. Jadi, diakuinya ya per unit itu tadi. Itu maksudnya. Dia dikeluarkannya proporsional dengan barang yang terjual. Gitu. Beda kalau misalnya yang masuk variabel, ya dia langsung aja tetap di sini fix overhead 60, ya udah masuk 60. Proporsional. Gitu. Per periode, kan dia jatuhnya fix overhead jadi periodik cost. Beda, dia nggak masuk ke product cost. Bedanya di situ ya, kalau product cost itu kan muncul di laba rugi ketika ada yang terjual, karena melekat ke dalam COGS. Sedangkan kalau periodik per periode, ya dia udah dikeluarkan aja 60.000. Gitu. Jelas ya sampai di sini? Oke, ini bagian yang paling sedikit membingungkan kalau dari yang ini ya. Oke. Semoga paham ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Kalau enggak, saya agak cepet ya, karena kita belum CVP. Kemudian kita lanjut ke segmen. Segmen itu apa? Segmen itu sebenarnya subunit of a company. Dia bisa dilihat dari segi macam-macam. Dari dari regional bisa gitu ya. Jadi cabang, misalnya kantor cabang Rungkut, kantor cabang Dharma Wangsa kayak gitu ya. Itu bisa. Itu segmen juga gitu. Dari segi jenis produk juga bisa. Jadi ini produk apa gitu bisa. Dari departemen itu juga bisa jadi segmen. Intinya adalah dia subunit gitu ya of a company sufficient importance to warrant the production. Jadi di AKL kan kalian sudah belajar segmented reporting bahwa tidak semua segmen itu harus dilaporkan. Dia harus significant enough. Ya kan? Jadi ada beberapa tes kan sampean. Kalau di total kayaknya ada 4 ya. 3 tes, kemudian ditambah yang 75% baru dia layak untuk berdiri sendiri. Kalau dia tidak memenuhi, dia akan dilebur ke others gitu. Itu segmen. Ya, jadi dia layak sufficient importance gitu ya. Jadi dia cukup penting di situ. Makanya ada tesnya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dari segi biayanya adalah di dalam segmen ini ada yang disebut direct fix, tetap aja ya kita mikirnya sudah fix dan variabel. Ada direct fix dan common fix. Apa bedanya, Bu? Kalau direct fix itu gampangannya ketika segmen tersebut hilang, expense-nya juga ikut hilang. Itu direct. Jadi hanya terjadi karena ada segmen tersebut. Sedangkan kalau common enggak, common itu dinikmati bersama-sama. Misal contohnya listrik pabrik. Ada nggak adanya divisi keuangan, misalnya gitu ya, tetap aja listrik ini tetap akan ada, tetap akan muncul. Ya mungkin akan berkurang, gitu. Nominalnya akan berkurang ketika divisi tersebut dihilangkan, tapi tetap muncul, gitu. Biaya listrik itu tetap ada. Itu yang disebut dengan common fixed expense. Jelas ya? Jadi kemudian cara membedakannya lagi adalah direct ini dia directly traceable, gitu. Jadi dia memang biaya langsung. Sedangkan kalau yang common itu enggak, dia indirect. Gitu. Ini ya. Jadi kata kuncinya di situ jointly caused by 2 or more segments. Oke, kemudian contoh nih di sini ya. Langsung saya kasih contohnya Audiomatronics ini produce MP3 player, udah lawas ya kayaknya udah nggak ada ya ini. Sama DVD player. Itu in a single factory. Ini ada macam masing-masing ya, ada sales-nya sendiri-sendiri, kemudian ada variable cost dan direct fix overhead dari masing-masing. Kemudian 5% sales commission itu dibayar for each of the product lines. Oke, kemudian ada direct fix selling, ini hati-hati ya, kayak gini-gini nih pasti dimasukin nanti gitu. Dan kalian klasifikasikan antara fix dan variable. Contoh misalnya di sini ada common, nah ini kata kuncinya ya. Ada common selling and administrative. Ada ini common fix overhead-nya 100.000. Fix ya, hati-hati ya, fix variabelnya. Nah, terus diminta membuat segmented income statement. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, ini tadi ya, keterangannya sudah ada, 5% sales commission is paid for each of the product line. Kira-kira yang 5% sales commission ini masuk variabel apa fix? 5% nih, sales commission. Halo? Kalau persentase gitu kira-kira variabel apa fix? Variabel. Variabel kenapa? Karena mengikuti jumlah yang terjual. Oh, karena kan dia komisinya based on penjualan. Kalau kamu berhasil menjualkan sekian, kamu tak kasih 5% dari hasil penjualan kan gitu ya. Jadi kalau nggak jualan sama sekali, dia dapat nggak komisi? Enggak. Nggak, kamu ini gitu ya. Jadi dia variabel. Oke, dimasukkannya ke sini. Ini variabel. Jadi intinya ini masukkan semuanya ya, sebenarnya tinggal masuk-masukkan aja. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini sudah pakai metode apa? Segmentednya? Kalau susunannya seperti ini, pakai metode apa?
Halo? Ayo metode tadi loh, full atau variabel? Variabel. Pakai variabel. Ya, udah dibedakan kan antara variabel dan full fixnya gitu. Dan di sini kalimatnya juga sudah contribution margin. Ya, karena kalau pakai absorption kan enggak gross margin atau gross profit kan seperti itu. Oke. Nah, perhatikan di sini. Yang direct langsung masukin ke direct masing-masing ya. Di sini adalah tambahannya ini. Common. Kayak gitu. Ini yang dikeluarkan dari total. Jadi operating income-nya secara total gitu ya adalah 110. Apa manfaatnya Bu bikin income statement seperti ini? Kita tahu pendapatan masing-masing, operating income masing-masing dari segmen itu berapa. Tapi sebenarnya kalau di total karena ada common tadi ya yang harus ditanggung bersama-sama, sebenarnya ya jadi pendapatan totalnya perusahaan itu bukan 230, bukan dari MP3 kan ditambah dengan DVD aja, bukan. Tapi harus dikurangi oleh common fix gitu. Common fix expense-nya. Jadi sebenarnya pendapatannya perusahaan itu in total hanya 110.500. Jelas ya sampai di sini? Ini nanti akan muncul lagi di CVP ya ketika kita ngomongin multi produk di situ. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nunggu nih, bentar. Ada yang ingin didiskusikan? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Sambil menanti, mohon maaf ya, lupa belum dibuka. Sebenarnya ada Kahoot ya, saya sudah nyiapin, tapi nutup nggak ini nanti. Bisa lah, satu Kahoot. Mohon maaf. Ada pertanyaan? Sambil nunggu. Oh ya, sambil nunggu gini deh, kalau nggak ada pertanyaan saya tanya, CVP itu apa sih? Masih inget nggak? CVP, cost volume profit. Cost volume profit. Apakah itu? Lupa? Nggak saya mau tanya ya. Renita, saya belum dengar suaranya nih. Renita udah belum ya tadi? Belum ya? Halo Renita? Halo Renita? Monitor dek? Waduh. Resaluna? Ada Resaluna? Halo ya Bu, maaf. Baru buka. CVP itu apa, Dek? Halo, bicara tentang apa sih? Ada ide nggak? Halo, Resaluna siapa nih panggilannya? Ya Bu, Panggilannya siapa, Dek? Febri? Luna. Luna, oke. Luna, apa sih CVP itu? Atau lupa? Boleh loh bilang lupa kalau lupa. Iya lupa. Oke, jadi CVP, Cost Volume Profit Analysis, itu sebenarnya kita sedang melihat gitu ya, hubungannya antara mereka, efeknya gitu. Kalau ada perubahan dari tiga, jadi di sini, cost volume. Cost di sini kan biaya ya, volume itu kaitannya dengan sales. Gitu. Sales kan otomatis sales di sini
kan ada quantity, ya kan, dibuka. Ada price, ada quantity penjualannya. Nah, dari 3 variabel ini, efeknya ke profit itu bagaimana? Itu sebenarnya kita sedang menganalisis dari hal tersebut. Jelas sampai di sini? Itu cost volume profit analysis. Ngapain gitu ya? Ngapain kok kita perlu gitu kan? Karena jadi CVP ini powerful banget, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, gitu. Di dalamnya itu kan ada komponen ini tadi, cost volume, volumenya ini kan ada price dan key, gitu ya, yang tadi. Jadi kita berangkat dari break even dulu. Karena setiap usaha gitu kan, ketika kalian membuka usaha, hal pertama kayak first step yang harus dilakukan gitu ya. Bukan langsung generating profit, ya alhamdulillah kalau bisa seperti itu, tapi secara perhitungan harusnya adalah kalian memikirkan, saya harus jualan minimal berapa, agar saya tidak untung juga tidak rugi. Gitu. Minimal biar nggak rugi, nggak usah mikir untung dulu deh gitu ya kalau apalagi kalau misalnya dia startup company gitu kan, itu biasanya burning uang dulu kan, bakar uang misalnya gitu. Sekarang banyak ya, hati-hati ya, startup company banyak yang kemarin info yang terakhir itu Shopee ya, yang melakukan layoff. Bukan Shopee Indonesia memang, katanya belum sih kalau Indonesia, tapi sudah beberapa di India itu udah ditutup gitu ya, Shopee itu yang karena investor sekarang karena lagi kolaps tuh di US ya, itu agak kacau di sana Wall Street-nya. Jadi para investor ini mulai berhati-hati gitu dalam berinvestasi. Mereka kan sebenarnya bakar duit itu kan dari modalnya, yang suntikan modal gitu kan, akhirnya bisa bakar duit. Oke, tadi kaitannya di situ ya. Nah, dalam kita usaha sebenarnya first step-nya adalah berpikir jangan sampai aku rugi gitu. Nah, saya harus menjual berapa, saya harus mendapatkan penjualan secara dolar ya, bisa in quantity, bisa in terms of dollar, berapa minimal agar tidak rugi gitu. Jadi berangkatnya dari break even dulu. Nah, di sini ada 3 terms ya yang sebenarnya sama gitu. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya sama. Jadi total revenue BEP itu ya sama dengan TR sama dengan TC. BEP itu ya sama dengan kalau gini ya, TR min TC ya sama dengan 0 gitu profit. Jadi TR dikurangi TC sama dengan 0, nggak ada profit. TR itu total revenue ya, TC itu total cost. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menghitungnya tadi pakai kayak gini, sales dikurangi variable cost, ya, kita dapat contribution margin, kemudian dikurangi fixed cost, ya kan, kita dapat operating income. Sebenarnya BEP itu adalah ketika contribution margin itu sama dengan fixed cost, sehingga operating income-nya adalah 0. Jadi contribution margin sama dengan fixed cost. Gitu. Jadi contribution margin hanya bisa mengcover fixed cost. Ini semua terms-nya sama, intinya adalah break even. Jelas ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Jadi yang BEP itu sendiri, kita bisa tanya berapa unit gitu ya, unit must be sold gitu. Berarti kan in terms of key, kita juga bisa tanya berapa sih pendapatan gitu ya, sales yang harus kita lakukan. Jadi, in terms of dolar itu satuannya. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Halo? Gak ada ya? Nah, ini kalau kita rearranging the formula di sini ya, bahwa TC itu kan basically sama dengan total fixed cost ditambah variable cost dikali Q. Ini kan total variable cost. Ini adalah VC per unit ya. Atau unit variable cost bisa. Variable cost per unit, seperti itu. Kita masukkan. Nah, sebenarnya ini adalah P ya, kalau gini ya. Itu profit
itu total revenue dikurangi total cost. Di sini kan sebenarnya 0, kalau BEP lo ya. Tapi kita nggak masukkan, rearranging, jadi kita dapat gini. In terms of BEP, berarti dia Q sama dengan TFC plus 0, kan profitnya 0. Gitu, B dikurangi VC. Jelas ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan nggak? 0, berarti ya dengan kata lain ya TFC, total fixed cost ya, P dikurangi VC. Nah, sebenarnya seperti ini. Tapi hati-hati, ini adalah BEP in quantity, in unit, ya. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Nah, nanti kita akan bahas kalau BEP in dollars itu gimana gitu, in sales dollars. Basically, sebentar ya. Nah ini, dalam CFP analysis, kita akan, ini erat kaitannya dengan variable costing ya, kita akan pakai variable costing di dalamnya. Sehingga kita akan membagi fix dan variable. Nah, bedanya adalah kalau tadi di variable costing itu kita overhead, gitu kan, fokusnya kan di overhead-nya, hanya di overhead. Tapi kalau di CFP ini, dia firm as a whole, gitu. Karena sebenarnya kan meskipun dia periodik gitu ya, meskipun dia periodic cost, bukan product cost, tetap aja kan nanti akan dikeluarkan oleh perusahaan, gitu. Jadi dia melihatnya bukan di oke, kamu produk harus disendirikan gitu ya di atas gitu masuk COGS sendiri, enggak. Jadi dia ngelihatnya secara as a whole, maka membaginya gitu berdasarkan fix dan variabel gitu. Jadi meskipun dia selling atau administratif, sepanjang dia variabel maka dia akan masuk ke sini gitu. Dia akan masuk ke variable cost. Itu yang harus dipahami ya, itu di CFP. Jadi berpikirnya seperti itu. Dia fokusnya itu firm as a whole secara keseluruhan. Memang mau melihat kinerja gitu loh, efeknya. Itu tadi, efeknya biaya gitu ya. Efeknya biaya dan penjualan ke profit itu gimana gitu. Kalau dari variabel itu nanti diubah. Jadi sekali lagi membaginya itu langsung fix dan variable cost. Jelas ya sampai di sini ya? Langsung masukkannya di sini. Jadi sales dikurangi total variable cost, kita akan punya total contribution margin, dikurangi fixed cost, kita akan punya operating income. Ini yang akan dibawa terus sampai nanti di akhir. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah ini tadi ya, variable cost ini ya, masuk ke variable semuanya pokoknya. Overhead iya, ini selling and administrative cost juga masuk. Oke, ini tadi pembuktiannya ya. Nah, sekarang ini contohnya. BEP tinggal masukin biasa sebenarnya ya. Kalau di sini recall mower itu ya, sales 400 each. Kemudian ini ada 2. Oh enggak, baru 1 ya. Mower doang ya. Produknya si Whittier ini ada mower gitu. Price-nya, kalau ini sell for 400 each ini apa? Price gitu ya. Terus dia punya variable cost per mower, hati-hati, per mower berarti per unit ya. Karena nanti jangan bingung, hati-hati, bisa in unit, bisa in value gitu. Jadi dollar value, hati-hati di situ. Fixed cost-nya equals 45. Kemudian dia nanya, oke, harus jual berapa gitu ya. Number of mower yang harus dijual itu berapa agar bisa BEP gitu. Kalau dia ini permintaannya pakai operating income equation ya udah berarti pakai ini kan. Itu dimasukkan dapat 600. Tapi kalau pakai rumus yang ini tadi nih ya kan sebenarnya kan kita tinggal nih, total fixed cost dibagi unit contribution margin. Jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan nggak? Unit, hati-hati ya, contribution margin ini juga bisa unit, juga bisa total contribution margin. Ini beda loh ya.
dua hal yang berbeda. Kalau di TCM ini dia sudah satuannya dalam bentuk dolar. Gitu. Kalau di sini contribution margin ini juga bentuk dolar juga, tapi dia tanpa key gitu. Jadi per unitnya berapa gitu ya. Bedanya di situ. Jelas ya sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Halo, masih bingung? Halo, halo. Iya, Bu, masih bingung. Bingungnya gimana? Di mana? Coba. Kan kita punya ini. Bingungnya di bagian mana ya, Vira? Di formulanya apa gimana? Di formulanya, Bu. Oke. Ini sudah ngerti belum? Halo, Vira? Udah ngerti belum kalau ini? Oke, saya berangkat dari sini. Ini kan sales dikurangi total variable cost ya. Dapat apa tadi? Ayo bareng-bareng ya. Dapat apa di sini? Sales dikurangi total variable dapat? In Dapat apa? CM. CM. Total contribution margin karena ini total ya. Terus dikurangi total fixed cost, kita dapat operating income. Kan gini. Sales ini sebenarnya kan equal P kali Q. Benar nggak? Price dikali quantity. Benar nggak? Ya, Bu. Ya. TVC itu equal apa? Rumusnya total variable cost. Ingat variabel tadi kan bergerak, naik turun berdasarkan apa? Unit, Bu. Unit, kan? Berarti ngitungnya gimana rumusnya di sini? Dikali PC kali I. Per unit gini ya, saya tulis ya, dikali I, kan gini kan? Ya. Jadi variable cost per unit. Jelas? Jelas. Bu. Kalau total fixed cost mah tetap ini nggak ada per unit ya, dia tetap total fixed cost di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita kurangkan ini, jadi kan TCM itu sama dengan sales dikurangi TVC kan? Sama dengan P kali Q dikurangi VC unit kali Q kan gini. Ini bisa disederhanakan gimana? Q-nya keluaran, Bu. I-nya dikeluarkan. Dikeluarkan Q-nya P dikurangi VC PC. per unit mudeng. Nah, Iya, Bu. ini yang disebut contribution margin unit mudeng. Kalau ini itu kan TCM, ini semua ini TCM. Paham ya? Tapi komponen yang ada di dalam inilah yang disebut contribution margin unit. Makanya ini tadi saya bilang, beda loh ya, contribution margin unit dan total contribution margin. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ibaratnya ini tadi, total variable cost dan variable cost per unit itu beda. Mudeng ya? Gitu. Total variable cost itu variable cost per unit dikali Q. Sama. Total contribution margin itu sama dengan contribution margin unit dikali Q. Nah, contribution margin per unit itu apa? P dikurangi VC per unit, variable cost per unit. Mudah sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Hati-hati ya, makanya ini. Jadi BEP di sini rumusnya, lihat. Kalau saya tulis ulang, rumusnya kan dia gini. TFC dikurangi contribution margin unit kan?
atau unit contribution margin. Sama ya, depan belakang ngerti lah ya bedanya ya. Di situ. Ini, basically dia berusaha ngomong TFC, BEP itu, BEPQ ya tapi ya, in unit ya, BEPQ, saya kasih BEPQ. Itu sama dengan TFC, total fixed cost dibagi P main variable cost per unit. Gitu loh. Jelas sampai di sini? Nah, Jelas. ngitungnya itu bisa dua, bisa pakai rumus. Jadi di soal ini menjelaskan bahwa kamu bisa ngitung pakai rumus gini, bisa juga langsung pakai rumus jadinya ini yang sebenarnya sudah diturunkan di sini gitu loh. Ini kan penurunan rumusnya sehingga bisa dapat rumus BEP. BEP dalam unit ya. Jelas sampai sini? Jadi kalau kalian bingung, ya memang agak lama sih ya, tapi kalau bingung, ya udah berangkat aja dari persamaan ini gitu loh, Dek. Diturunkan nanti dapat rumus ini. Tapi sekali lagi ini in unit, kita belum ngomongin in dollar. Gitu. Jelas ya sampai sini? Nah, kita buktikan gitu yang di nomor 3. Ayo check your answer gitu. Kita buktikan benar nggak sih dia 0 gitu ya. Kalau berhasil jualan 600 mower, 600 unit mower, itu perusahaan sebenarnya nggak rugi, tapi juga nggak untung. Coba dicek, ya udah masukkan aja semuanya. Ini dapat operating income-nya 0. Jelas? Oke, saya bisa lanjut ya. Nah, sekarang hal yang kedua adalah karena ingat rumusnya tadi seperti ini, ya ada faktor profit di sini. Maaf ya, ini ketika saya pindah itu nge-lag kayaknya. Ini kalau saya lihat di layar itu nge-lag ya. Jadi saya sudah cerita udah ini baru dia pindah. Ada faktor profit di sini. Nah, inilah yang bisa menjadi target profit. Profit atau mungkin kalau lebih ini target income gitu ya, income yang kita pengenkan itu dimasukkan. Tapi kalau dari rumus ini kan dia profit harusnya ya, orang total revenue dikali total cost kan berarti profit. Oke, tinggal masukkan kamu pengen profit berapa gitu. Kalau tadi kan BEP 0 ya kan, nggak untung nggak rugi. Terus sekarang targetnya udah beda. Step yang berikutnya saya mikirnya saya mau untung sekian. Saya harus jualan berapa? Ya udah berarti tinggal masukkan aja targetnya di sini. Sorry, kebalik ya. Ini ya targetnya, sorry. Kalau ini kan bukan ini ya. Bukan, tapi yang ini. Langsung masukkan aja di rumus yang tadi. Gitu. Jadi key itu sama dengan total fixed cost ditambah profit, ya kan? Target profitnya dibagi P dikurangi VC per unit. Sekarang kita masukkan, oh ada target income gitu. Calculate the number of unit, ini. To earn operating income 37.500. Ya udah masukkan 37.500. Udah dapat. Berarti harus jualan 1.100. Nah, kita cek lagi di sini perhitungannya. Oh, ternyata benar loh. Kalau dia jualan 1.100, dia akan mendapat operating income 37.500. Jelas ya? Bisa dipahami? Oke. Ini maaf ya, nggak saya bahas. Coba nanti aja dikerjain karena sudah jam 10. Nah, sekarang break even in sales dollar. Sebenarnya dia bisa aja gampang, misalnya break even-nya 600, berarti harus break even sales-nya gitu ya, di penjualannya berapa ya, tinggal Q-nya ini kan Q, dikalikan P, udah dapat, oh break even-nya 240. Tapi biasanya para pengusaha ini ya, itu nggak nyaman kalau dia ngitungnya tuh dalam bentuk unit, pengen taunya pokoknya saya harus jualan berapa, gitu. Jadi bukan in unit, tapi harus jualan berapa. Ya udah, berarti kita bisa ngitung, kita bisa ngitung BEP in sales sendiri.
Nah, tadi kan berangkat dari, ingat bahwa sales itu sebenarnya kan P kali Q ya. Oke, kita berangkatnya di sini. BEP sales itu kan P kali Q. Nah, tadi kita punya rumus BEP quantity ya, BEP di in unit, itu kan TFC dibagi P min VC per unit. Ini. Jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan nggak? Nah, ini saya kalikan dengan P, karena kan saya ingin ngitung. Ini kan dalam Q, dalam unit ya. Ini kan dalam unit. Saya ingin ngitung dalam sales. Gitu. Ya udah saya kalikan aja dengan P. Nah, dari rumus ini, saya bisa rearrange lagi. Jadi kan TFC dibagi P min VC unit dibagi P. Kan gini. Karena ini sebenarnya dikali P kan. P di sini kan bisa ditaruh di bawah, gitu, dibagi. Oke. Bisa ngikutin sampai di sini? Nah, kemudian di TFC ini, ya PVC per unit, kan gini, dibagi P. Nah, khusus untuk yang bawah, saya masukkan faktor Q, gitu. Jadi dikalikan sama Q, dua-duanya. Bisa ngikutin nggak sampai di sini? Halo? Bisa, Bu. Jadi, rearrange lagi, maka ini dikali ya. P kali Q, ini dikurangi VC unit kali Q, PQ. Dengan kata lain, TFC itu sama dengan apa? Coba, P kali Q apa? Ya, penjualan tadi. Ini apa? PVC kan Ya. ini? Bagi sales, kan gini ya? Benar nggak? Ini sebenarnya kan sama dengan TFC dibagi total contribution margin dibagi sales. Benar? Dengan kata lain, saya tulis di sini ya, saya tulis ulang ya. BEP in sales itu sama dengan TFC ini ya, dibagi, ini rumus apa ini? TCM dibagi sales. Apa? Unit, bukan unit. Contribution margin ratio. Mudeng ya? Nah ini terjawab. Oh, saya nggak nulis. Oh iya, nggak nulis di buku ya, tapi ada di buku. Sebentar, saya tunjukkan. Saya tunjukkan rumusnya, ini cuman pembuktian aja. Break even, sebentar, mana ya? Nah, nih. Bukan. Nah, ini. Nih. Jelas ya? Ini total fixed expenses dia bilangnya ya, bukan total fixed cost, tapi sebenarnya sama total fixed cost. Dibagi contribution margin ratio. Di sini pembuktian aja. Apa rumus? Jelas ya sampai di sini ya. Jadi ini rumusnya nih. Nah, sekarang ngomongin dari rasio tadi. Nih. Berarti kan harus ngerti ya, kalau tadi kan ini CM rasio, ini contribution margin ratio, itu kan harus ngerti, apa sih sebenarnya contribution margin ratio? Dia adalah proporsi dari tiap dolar penjualan
gitu yang tersisa untuk mengcover fixed cost. Ini di situ. Jadi itu penting banget. Nah, sedangkan kalau dia variable cost itu yaitu proporsi setiap penjualan yang mengcover variabel gitu. Berapa tiap dolarnya gitu ya. Yang digunakan untuk mengcover variable cost. Oke, jadi bisa ekspres di sini. Mereka selalu ya satu min gitu ya. Dalam artian kalau contribution margin rasionya itu 40%, variable cost rasionya pasti 60%. Gitu. Karena mereka keseluruhan. Kan basically dari total cost kan, variable dan fix. Gitu ya, ini saya skip, bisa hitung sendiri nanti. Nah, sekarang hubungannya gimana? Kayak gitu ya. Baik-baik saja. Jadi ada ini. Ingat bahwa di sini bagaimana fixed cost itu ini ya, fixed cost to contribution margin akan mempengaruhi operating income gitu. Basically ada 3. Kalau kan balik lagi ya, selalu kita tuh kembalinya ke sini. TVC gitu kita dapat contribution margin, ada total fixed cost, di sini OI. Kan gitu. Jadi, kalau TFC itu sama dengan contribution margin, maka ini akan creating operating income yang 0. Operating income yang 0 ini akan BEP. Kan gitu. Tapi kalau contribution margin itu lebih besar daripada total fixed cost, maka dia akan creating profit. Hubungannya gitu aja sebenarnya. Pokoknya inilah, pegangan kalian tuh ini ya. Dan cara menurunkannya tadi ya, P kali Q dan seterusnya itu. Pegangannya itu nih, di cost volume profit. Sebaliknya, kalau contribution margin lebih rendah daripada total fixed cost, maka perusahaan akan rugi. Gitu. Oke, kemudian, nah sekarang kita lihatnya, divisualisasikan. Gitu ya, sekarang ke sini. Kita bisa lihat bahwa dia posisinya kalau di sini ini ada kasusnya ya. Jadi kalau di sini kasusnya kita bisa lihat kalau dia jualan di 40 dia akan mendapat profit kan 10. Tapi kalau dia jualan di 20 dia nggak akan dapat profit, dia BEP. Gitu. Oke, ini grafik sederhananya. Nah, hubungannya kita bisa lihat di sini. Ini kan profit volume graph ya. Jadi profit dengan volume gitu. Grafik profit and volume. Kalau yang di sini adalah cost volume profit graph-nya. Jadi kita sudah memasukkan total revenue dan total cost di dalamnya. Kita melihat persimpangannya gitu ya di antara keduanya. Kita bisa lihat di sini, mulai dari garis dari total revenue kan kalau dia nggak jualan sama sekali 0, ya dia nggak akan dapat uang kan, 0 juga. Jadi mulainya dari sini. Dan dia akan proporsional biasanya. Gitu, bergeraknya di sini akan proporsional gini. Oke. Nah, sekarang total cost. Total cost kenapa kok nggak mulai dari 0? Karena ada fix di dalamnya. Ada fixed cost di dalamnya, yang di sini 100. Jadi mulainya dari 100 dia. Setelah itu dia akan bergerak gitu. Semakin banyak dia menjual gitu ya di sini, dia kan akan dapat di sini beda. Nah, sampai akhirnya mereka akan melakukan persimpangan. Inilah yang disebut dengan break even. Artinya apa? Kalau perusahaan menjual kurang dari 20, perusahaan akan mengalami rugi. Tapi kalau perusahaan berhasil menjual lebih dari 20, semakin tinggi perusahaan menjual, maka profitnya juga akan semakin besar. Jelas sampai di sini? Gitu. Itu hubungan antara unit sold, Q-nya ya, Q dengan penjualannya, efeknya ke profitnya bagaimana? Gitu. Kita sebenarnya sedang melihat hal tersebut. Kemudian ada beberapa asumsi, tapi ya, CVP ini bisa dilakukan dengan beberapa asumsi. Yang pertama, linear function-nya, yang dia remain constant over the relevant range. Maksudnya ini,
Ya kalau misalnya dia revenue-nya naik gitu ya, total cost-nya gimana hubungannya itu pasti akan linear gitu. Akan sama dan itu akan konstan sampai relevan tertentu. Kemudian selling price dan cost-nya kita tahu dengan pasti. Kalau nggak bisa ya nggak bisa ngitung. Kalau nggak tahu ya nggak bisa diketahui, ya nggak bisa dihitung gitu. Kita nggak bisa bikin itu tadi. Misalnya nggak tahu mau target income berapa gitu, nggak tahu mau menjual dengan harga berapa ya nggak bisa kayak gitu. Kemudian di sini asumsinya adalah semua unit itu terjual sehingga tidak ada sisa gitu. Beda sama tadi ya. Jadi nggak ada beginning inventory yang hasil dari sisa yang lalu itu nggak ada karena semuanya asumsinya akan terjual. Kemudian sales mix ini nanti kita bahas ya kalau dia multiple product bagaimana. Kalau tadi kan ini yang kita hitung di sini semuanya ini kan dia masih satu produk gitu. Kalau lebih dari satu bagaimana gitu. Nanti contohnya akan dua. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, kemudian selanjutnya kita masuk sekarang ke multiple product. Kalau masih bisa nggak sih kalau produknya itu lebih dari satu gitu ya? Masih bisa nggak kita pakai CVP? Bisa. Jadi kita pakai yang namanya sales mix. Cuman yang perlu diingat di sini bahwa, nah di sini ya, contoh nih, bahwa tetap ada yang tadi di segmen tadi gitu ya, ada common fixed expense. Ini yang kaitannya dengan segmen tadi. Ada joint fixed expense gitu loh ya, yang bareng-bareng dikonsumsi sehingga kalau menghitungnya itu sendiri-sendiri gitu, contoh nih ya, contoh perusahaan punya dua nih. Kalau tadi kan cuma mower satu aja, nggak ada jenisnya. Sekarang dia punya mulching sama riding dengan total seperti ini. Kalau dia hanya menghitung masing-masing, mulching harus jual berapa, riding harus jual berapa secara terpisah, contohnya kayak gini, dia tidak akan bisa mengcover ini. Kelihatannya aja kelihatannya aja dia punya margin sekian gitu. Padahal sebenarnya loh masih ada common fixed cost. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Jadi intinya gini, kalau dia multiple product, nggak bisa ngitung sendiri-sendiri. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada common fixed cost. Yang dia indirect, nggak directly traceable, nggak mudah di-trace ke masing-masing. Di proporsi itu nggak mudah. Nah, jadi gimana gitu kan pertanyaannya? Maka solusinya adalah harus menghitung BEP package. Pakai yang namanya sales mix. Di sini. Jadi harus ngitung BEP package. Menjualnya itu seolah-olah paket gitu ya. Jadi saya harus jualan minimal 5 paket gitu. Yang di dalamnya tiap paketnya itu misal ini ya, tapi ya, misal di dalamnya saya harus jualan 3 mulching, 2 riding gitu. Tapi pokoknya harus jualan 5 paket gitu. Jadi mikirnya paket, ngitungnya akhirnya break even package. Jelas ya sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Oh ini contohnya mungkin di sini ya. Saya kembali ke buku. Oh iya ya, sebentar, kembali sedikit ya. Ini hubungannya ya, Dek ya. Nanti mungkin bisa dibaca. Jadi kalau diubah sales price, efeknya gimana gitu ya, break even-nya. Sales price-nya naik gitu, berarti kan untung. Maksudnya penjualannya kan berarti meningkat karena pay-nya kan lebih tinggi. Break even-nya semakin turun gitu. Harusnya sebelumnya di sini posisinya ini sebentar terlewat tadi karena nggak ada di PPT. Nih, harusnya kan dia menjualnya 2.000 dengan komposisi seperti ini dia menjual 2.000. Nah, sekarang kalau sales price-nya 12 jadi 12, ternyata BEP-nya turun loh gitu. Yang harus dijual lebih turun. Sekarang kalau misalnya unit sales-nya tetap tapi cost-nya yang berubah, nih cost-nya jadi 6 ya, meningkat, break even-nya yang dibutuhkan tambah banyak, 2.500. Jadi, ternyata efeknya gitu. Kalau price-nya tetap, tapi cost-nya yang meningkat, BEP-nya tetap akan meningkat. Gitu. Di sini juga sama. Oke, kalau gitu price tetap, cost-nya tetap, tapi sekarang fixed cost-nya yang naik. Gimana? Ya tetap aja.
dia akan meningkat. Gitu, karena dibutuhkan untuk jualan lebih kan, logikanya kan gitu. Dibutuhkan penjualan yang lebih banyak in quantity untuk mengcover peningkatan cost gitu. Gitu ya. Itu kembali sedikit. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mix-nya, sales mix-nya. Mana ya? Nah, sini. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan ya di sini? Jadi recall that Whittier sells to product tadi ya, 400 dan 800. Variable cost-nya 325 gitu. Per mulching mower dan 600 per riding. Jadi kita hitung ini semua. Nah, yang terpenting di sini adalah sales mix gitu. Dia udah diketahui 3:2. Ini yang penting ya. Gitu. Dari mana Bu bisa tahu? Kalau itu kebijakan manajemen ya untuk sales mix ini biasanya dia pakai extensive research dulu lah gitu kira-kira gimana. Jadi pasti diketahui nanti sales mix itu. Maksudnya nggak ada formula khusus gitu yang standar dari tiap perusahaan nggak. Jadi masing-masing bisa berbeda tiap perusahaan itu. Ya udah dikalikan aja semuanya. Nah nih, jadi dapat paket nih ya, package contribution margin-nya. Jadi totalnya 625. Nah, dari sini kita masukkan, kita ngitungnya di sini. Gitu. Total fixed cost-nya kan 96. Ini dari perhitungan yang tadi ya, balik perhitungan yang tadi. Dapat intinya adalah dia kalau mau break even harus menjual 154 paket. Yang intinya, 154, oke. Kan tadi sales mix-nya 3:2 gitu ya, 3:2. Jadi intinya dia harus menjual 462 mulching dan 308 riding. Gitu. Hasil dari ininya. Sales mix-nya tadi dikalikan masing-masing. Jelas ya sampai sini ya? Jadi intinya apa? Kalau dia multiple product, nggak bisa sendiri-sendiri. Gitu, ngitung BEP-nya nggak bisa sendiri-sendiri. Dia harus ngitung dulu kayak gini, harus ngitung package contribution margin dulu untuk menghitung break even package. Dari situ baru dikembalikan. Dari udah dapat harus menjual 154 berarti kan tinggal dikalikan sales mix-nya aja. Kalau sales mix 1 kali 2, 1:2 ya berarti 154 kali 1. Berarti harus jual 154 mulching dan harus jual 154 kali 2 gitu untuk yang riding. Gitu, karena 1:2. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan nggak? Nah, di situ itu untuk multiple product. Nah, sekarang analisis and risk. Intinya di sini so many factors ya. Jadi kadang CVP ini digunakan untuk menghandle tersebut risk and uncertainty. Jadi dia memang kan harus menghitung. Nah, cuman di sini lebih baik digunakan adalah yang pertama ya, yang saya garis bawahi adalah break even ini seharusnya bukan poin tapi band. Band itu kayak range gitu ya. Oh, jadi nggak cuma misalnya harus menjual 5, nggak gitu. Tapi harus menjual antara 5 sampai dengan 10. Jadi harusnya band gitu. Itu untuk metode untuk deals with uncertainty and risk-nya. Kemudian manajemen menggunakan sensitivity atau what if analysis. Nah, ini ada 2. Ya, kita bisa pakai margin of safety dan degree of operating leverage DOL. Sekarang margin of safety. Margin of safety itu kayak bantalan gitu deh. Ya, kalau dibandingkan. Bantalan kan kalau kita jatuh, ada bantal, itu kan nggak terlalu sakit gitu ibaratnya. Nah, margin of safety itu juga gitu. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Di dalam unit of sold, di sini kan ada break even-nya. Nah, sisanya inilah yang kita sebut dengan margin of safety.
gitu. Halo, masih ngikuti ya? Mas bisa ini nggak? Bisa dipahami Bu. nggak? Jadi dia kayak bantal, makin tebel kan makin nggak sakit gitu, ibaratnya gitu. Jadi misalnya contohnya nih, dia ada sales ya, ada 2 produk A dan B, misalnya gitu. Dia salesnya si A gitu, itu salesnya si A, ini salesnya, itu sama dengan let's say 100.000. Sama-sama 100.000 di sini. Oke ya. Ini A-nya di sini nih, biar nggak bingung. Jadi ada sales AB 100.000 kayak gitu. Kemudian di sini, nah ada BEP-nya dia itu 75.000. Berarti kan ada safety of margin-nya itu margin of MOS gitu ya, 25.000. Sedangkan kalau si yang produk B gitu ya, dia BEP-nya itu 50.000. Sehingga di sini bantalannya MOS-nya kan lebih banyak 50.000. Jadi in case kalau salesnya ini nurun 30.000, let's say sekarang jadi 70.000, yang A kan sudah rugi, udah ya, udah rugi dia. Sedangkan yang B dia sudah untung karena masih ada bantalannya itu. Jelas ya sampai di sini ya? Jadi dia sales dikurangi dari break even unitnya. Jadi dapat. Ini tapi unit ya. Kalau dolar gimana ya? Tinggal dikalikan dengan P gitu aja. Jadi berarti revenue sama break even volume. Break even volume itu in sales. Dia 300.000. Nah, margin of safety ini biasanya dirumuskan dalam persentase. Oke, kemudian yang terakhir adalah di OAL. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi basically leverage itu ada 2. Financial leverage dan operating leverage. Degree of financial leverage di AFAL ya, yang kalian pelajari di manajemen keuangan, dan operating leverage. Tapi leverage itu mengatakan bahwa fixed cost itu bisa menjadi pengungkit. Pengungkit itu gimana kan ibaratnya ada batu besar, kalau kita angkat dengan bare hands itu kan pasti berat banget, susah ya. Tapi di sini kita bisa pakai kayu gitu misalnya. Terus dicuket gitu ibaratnya, kita ungkit gitu sehingga dia bisa terangkat dan menggelinding, selanjutnya seperti itu. Nah, inilah, jadi leverage itu dia bisa extract higher profit, both financial maupun operating itu bisa extract, karena dia basically fixed cost. Bedanya kalau di financial leverage, ya, leverage itu dia bicara terkait debt, lebih spesifiknya di long term debt. Munculnya di situ kan menghasilkan fixed cost kan, interest expense, fixed cost. Sedangkan kalau di operating leverage di mana? Ya dia di fixed asset gitu. Sini. Akhirnya muncul apa? Depresiasi gitu biasanya. Paham ya sampai sini ya? Nah, tapi balik lagi, kalau nggak ada fixed asset, kira-kira perusahaan gini deh bandingannya, ada 2 perusahaan, yang satu punya gedung untuk beroperasi, yang satu enggak. Kira-kira bisa revenue generate yang mana yang lebih efisien? Kurang lebih yang gedung ini gitu kan, karena dia sudah sistemnya sudah bisa dijadikan satu, kemudian dia sudah bisa beroperasional di situ, enak. Daripada yang satu nggak jelas ya base camp-nya di mana gitu. Jadi memang fixed asset itu bisa generate revenue lebih besar dibanding yang tidak. Gitu. Nah, di sini kita bisa ngitung degree of operating leverage. Di situ ya. Jadi basically ini indikator how sensitive profit to changes in sales volume. Seberapa sensitif. Oke, cara ngitungnya adalah contribution margin dibagi dengan operating income. Semakin tinggi, ini contoh ya, saya bisa tolong dihitungkan DOL-nya yang automated dan manual.
Yang automated berapa nih di OL-nya? Jadi rumusnya gimana? Contribution margin dibagi? Halo?